Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Pentacles. Ada Ratu Koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ratu Koin ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi ya sebenarnya sangat positif ya, teman-teman. Namun memang apa yang akan kamu dapatkan itu tentunya ya. Tetapi kenapa aku katakan sangat positif, yaitu berbicara terkait dengan sebuah hasil akhir. Tetapi memang sebuah pengaplikasiannya ataupun sebuah proses yang kamu jalani itu bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Karena cukup terlihat dan menggambarkan tentang bagaimana selama ini kamu selalu menemukan beberapa kendala ataupun masalah ya, teman-teman. Ya, dan bahkan ketika kamu sudah hampir ya mencapai gitu ya, dan bahkan mungkin tinggal selangkah lagi mencapai tujuan, ya kamu selalu gagal. Nah ini ya, jadi ini yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman. Jadi seolah-olah memang apa yang kamu lakukan selama ini ya sebenarnya sudah sangat baik ya, hanya saja tinggal menunggu waktu ya, menunggu waktu kapan kamu bisa benar-benar bisa mencapai semua tujuan lah. Tetapi dari kartu pertama ini juga menggambarkan tentang bagaimana kamu harus optimis dan kamu harus sabar. Kenapa? Karena memang pada intinya, pada endingnya teman-teman, kamu akan memperoleh apa yang mungkin selama ini kamu perjuangkan ya, mohon maaf, sedang kamu perjuangkan. Tergantung dari apa yang sedang kamu perjuangkan lah. Ketika kamu berusaha untuk mendapatkan kesuksesan di dalam karir kah, pekerjaan kah, usaha bisnis, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Nah, kemudian aku punya Two of Wands, dua tongkat muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini ya, aku melihat memang begitu banyak peluang nantinya. Oke, begitu banyak peluang kesempatan. Ya sebenarnya sih kalau berbicara masalah peluang dan kesempatan ini ya menyangkut tentang bagaimana sih jalan keresahan kamu nanti akan terbuka, gimana sih jalan keberuntungan kamu akan terbuka. Jadi ketika jalan keresahan kamu sudah terbuka teman-teman, maka ya apa sih yang mungkin kamu harapkan selama ini, ya itu akan terjadi, itu akan kamu dapatkan gitu loh. Tetapi ketika peluang kesempatan tersebut tidak kamu manfaatkan dengan baik, maka ya sama doang teman-teman, kamu nggak bakal bisa mencapai ya, mencapai sebuah tujuan besar gitu sih ya. Nah kemudian aku punya The Fool. The Fool ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah tantangan kehidupan baru. Ya, kartu ini menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini itu nggak bakal sia-sia. Ya, aku melihat memang kamu di sini
sudah akan benar-benar meraih segala sesuatunya loh teman-teman. Ya sebuah kehidupan baru itu mungkin berupa apa? Mungkin ya karir baru ya kan, pekerjaan baru, usaha baru yang kamu jalani selama ini ya pada akhirnya itu akan berhasil. Entah itu juga mengenai tentang kehidupan asmara yang baru ya. Nah kemudian pada kali yang terakhir aku punya King of Swords. Ada Raja Pedang teman-teman. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Ya, jadi memang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya, ya, lagi dan lagi. Di sini aku lihat sebuah keyakinan, aku melihat sebuah antusias ya. Kemudian pada fase ini seperti terlihat kamu berusaha banget membuktikan, menunjukkan loh teman-teman ya kepada orang-orang yang mungkin selama ini kesannya apa? Memandang kamu sebelah mata kah? Ya, kemudian selalu merendahkan kehidupan kamu. Maka kamu berhasil akan ya, kamu akan berhasil membungkam mulut busuk mereka, teman-teman. Ya, kamu akan berhasil membuktikan kepada mereka bahwasanya kamu bukan orang yang lemah. Kamu bukan orang yang selalu bisa ditindas ya. Kali ini kamu akan membuktikan kepada mereka. Itu yang paling terpenting. Dan kemudian terutama apa yang menjadi perjuangan kamu ya juga nggak sia-sia. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces ya, mungkin pada akhirnya inilah sebuah momen yang kamu tunggu, kamu nantikan ya. Ketika sekian lama kamu berjuang, sekian lama kamu bersabar, teman-teman, pada akhirnya sebuah kebahagiaan itu akan kamu peroleh. Amin ya. Semoga ada perubahan-perubahan positif ya untuk teman-teman Pisces di dalam segala hal. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Aku punya Five of Cups, ada 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Pisces. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana teman-teman secara visualisasi. Ya, aku melihat ada sebuah kekecewaan gitu, kesedihan. Ya, kekecewaan dan kesedihan di sini tentu ya teman-teman. Ini ibaratkan apa ya, kondisi keuangan kamu tuh lagi nggak stabil, mohon maaf. Mungkin ya nggak semua. Tetapi memang cukup menggambarkan tentang hal yang demikian. Gitu. Nah, kita akan lihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu ataupun rezeki kamu dalam pekan ini. Apakah bakal ada perubahan gitu ya. Nah, wow. Aku punya desan teman-teman. Desan ini muncul hadir. Ya jadi memang dari kartu kedua ini kalau dikatakan potensi peluang besar kamu akan bangkit dari keterpurukan. Ya cukup terlihat kok. Ya, kamu akan bangkit dari segala hal-hal yang mungkin selama ini selalu apa ya, membuat kamu susah, ya kan? Entah itu mengenai tentang bisnis, pekerjaan ya, yang berantakan, ataupun mungkin juga mengenai tentang manajemen keuangan kamu yang nggak baik, ataupun mungkin juga kamu habis ditipu oleh seseorang, ataupun mungkin banyak cicilan ya kan, kebutuhan yang memang tak terduga. Jadi pada fase ini seolah-olah memang menjawab ya permasalahan kamu ini teman-teman. Jadi ada potensi peluang keuangan kamu akan membaik, akan lebih baik ya. Nah, kemudian aku punya Seven of Swords ya. Memang tidak dapat dipungkiri teman-teman ya, yang lebih dominan sih masalah yang sering terjadi ini karena adanya orang-orang yang bermanipulatif ya, yang bermuka dua teman-teman ya. Berarti orang-orang yang selalu saja berusaha untuk manfaatin kamu, menjatuhkan kamu ya, berusaha untuk mencurangi kamu itu banyak. Ya, jadi kamu kudu hati-hati dengan energi ini teman-teman. Tetapi melihat tentang bagaimana pada akhirnya sih memang keuangan kamu bakal bagus ya. Sepertinya memang akan ada rezeki yang berlimpah ruah teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Eight of Swords, 8 pedang, ada Ace of Pentacles, dan aku punya Three of Swords. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu. Mohon maaf ya, mungkin nggak semua sih kamu mengalami energi ini. Tetapi memang yang jelas
aku melihat tentang adanya sebuah kekecewaan, ya, kegagalan, keterpurukan, masalah yang bertubi-tubi, baik masalah ekonomi ataupun masalah rumah tangga yang di mana ada pengkhianatan di situ, teman-teman. Ya, ada masalah pengkhianatan, ada cinta segitiga yang sudah terjadi. Mungkin ini juga yang membuat kamu tuh benar-benar terpuruk banget. Mohon maaf ya, mungkin memang nggak semua. Tetapi berbicara masalah kehidupan rumah tangga, ada solusi yang baik sebenarnya teman-teman. Ketika mungkin masalah rumah tangga yang kamu hadapi ini terkait dengan masalah ekonomi, ya akan terjawab sudah gitu ya. Ekonominya akan bagus, tetapi ketika kita berbicara terkait dengan adanya pengkhianatan, perselingkuhan, teman-teman, ya, ataupun yang lain, jelas memang di sini akan begitu lama gitu ya. Akan begitu lama proses untuk kembali pulih, ya. Dan belum tentu apa yang sudah terjadi ini akan membaik teman-teman, tetapi bukan berarti nggak ada potensi ataupun kesempatan sama sekali. Ya tentu semuanya memiliki, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya, dan itu tergantung dari diri kamu gitu ya. Melihat tentang bagaimana selama ini juga kamu selalu kecewa, melihat tentang bagaimana selama ini juga kamu selalu diperlakukan yang cukup buruk teman-teman, ya aku rasa memang sih penting untuk bisa membuat diri kamu tuh bisa kembali yakin, teman-teman. Ya bisa kembali bangkit lah paling tidak dari diri kamu terlebih dahulu, teman-teman. Ya ketika kamu terpuruk seperti ini juga bakal sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Ya paling tidak kamu harus bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan semesta, dan berdamai dengan diri kamu sendiri, teman-teman. Untuk berusaha ikhlas sementara ya dengan apapun yang terjadi. Ya semoga bisa selamanya, teman-teman. Ya, semoga ada jalan yang terbaik untuk masalah kehidupan rumah tangga dari teman-teman Pisces. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya The Devil, Ace of Swords, dan aku punya Knight of Swords ya. Oke, jadi melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu ya teman-teman. Kenapa ya aku punya The Devil? Jadi The Devil ini kartu yang selalu identisi dengan namanya penaklukan teman-teman ya. Penaklukan ataupun mungkin juga mengenai tentang ilmu hitam, sihir, magic ya, pelet, ya mungkin seperti itu teman-teman. Dan dari kartu kedua dan ketiga ini malah energi positif gitu sih. Ya, apa yang sedang terjadi di sini? Nah, aku melihat mungkin ya ketika kamu lagi bahagia dengan seseorang yang mungkin selama ini apa ya, dengan seseorang yang tepat lah gitu ya teman-teman, ya mungkin kehidupannya baik ya kan, mungkin dia orang yang cukup mapan ya kan, memiliki pekerjaan yang bagus, mungkin dia orang yang sangat tampan ya, cantik dan lain sebagainya, jadi memang mempunyai energi yang cukup menarik banget teman-teman. Nah bisa jadi energi ini adalah dari seseorang yang mencoba untuk merebut dia dari kamu. Nah, itu. Ya. Jadi di sini memang kamu harus hati-hati dan waspada ya, teman-teman. Itu dia. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Emperor, King of Cups, dan aku punya Five of Wands. Nah, wow, luar biasa. Untuk teman-teman Pisces yang sedang jomblo dan single, oke, sepertinya Tuhan akan menjawab doa-doa kamu dalam waktu dekat ini, teman-teman. Kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat bijaksana, dewasa, mapan, ya, baik. Dan di sini, ya, seperti ada sebuah doa-doa kamu yang akan terkabulkan dan termanifestasikan. Ini terkait dengan jodoh loh, ya. Jadi terjawab sudah gitu loh. Mungkin selama ini kriteria kamu memang dapat aku akui, ya mungkin cukup tinggi ya. Tetapi memang penantian tersebut ataupun harapan tersebut ya sesuai dengan apa yang mungkin Tuhan akan berikan kepada kamu, teman-teman. Ya semoga ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi ya, yang cukup sempurna di dalam kehidupan teman-teman Pisces yang jomblo dan single. Dan kemudian berbicara terkait dengan hal yang lainnya, tentu ini juga kartu keberuntungan untuk kamu loh teman-teman. Ya, kartu ini menggambarkan tentang sebuah pencapaian untuk kamu teman-teman Pisces yang menjadi tulang punggung keluarga ya.
Jadi energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu nanti bakal ada peningkatan besar, teman-teman. Pencapaian terbesar kamu nanti ada di sini. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Hanged Man, King of Pentacles, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Wow, luar biasa. Sama halnya dengan teman-teman Pisces yang lagi jomblo dan single ya. Sepertinya kedekatan kamu ini juga adalah sebuah takdir semesta ya, teman-teman. Takdir Tuhan yang baik ya. Meskipun mungkin awal-awal masih ada sebuah keraguan dan kebimbangan di dalam diri kamu, tetapi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua dan ketiga ini, teman-teman, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa gitu ya. Kenapa, teman-teman? Ya mungkin seseorang yang selama ini kamu nantikan, ya ternyata ada di hadapan kamu. Seperti itu. Ya, bisa jadi ini akan menjawab keraguan kamu. Dan kalau dikatakan ini tadi, ya, ada jodohnya, teman-teman ya. Ada jodoh yang akan terjadi di situ ya. Mungkin kedekatan kamu akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius nanti ya, teman-teman. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Aku punya tanggal 24, tanggal 7, 19, tanggal 15, 16, tanggal 26, tanggal 10, 17, 21, tanggal 5, 18, dan tanggal 9. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.